Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan materi pelajaran fikih tentang makanan yang haram. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang makanan-makanan yang haram. Ya, makanan-makanan yang halal maupun haram ini sudah dinas dalam Al-Quran. Maka dari itu ini dasarnya atau landasannya yaitu menurut Al-Quran dan hadis. Ya, apa saja sih makanan-makanan yang halal dan haram ini? Nah, makanan yang halal dan haram ini sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul haba'ith. Ya, ini jelas. Dan yang menghalalkan segala yang baik dan mereka yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi intinya dihalalkannya sebuah makanan itu karena memang makanan itu bermanfaat untuk manusia. Dimakan menimbulkan manfaat yang baik, berimbas efek yang baik. Dan diharamkannya sebuah makanan, tentunya makanan itu menjadikan madharat yang buruk terhadap orang itu sendiri. Nah, makanan-makanan yang haram ini dibagi dalam dua golongan. Yang pertama yaitu haram aini, dan yang kedua adalah haram sababi. Apa haram aini dan apa haram sababi? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu haram aini. Haram aini adalah haram yang memang asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram atau ditinjau dari sifat bendanya itu sendiri, ya. Seperti daging babi, kemudian kita bisa lihat itu pada gambar yaitu anjing, buaya, bangkai, ya, atau yang lain-lain itu termasuk hukum asal dari makanan itu sendiri. Memang makanan itu haram. Namun ada tiga sifat. Sifat jenis, tiga golongan maksudnya. Tiga golongan makanan yang haram. Yang pertama yaitu golongan dari hewan, yaitu berupa hewani. Haramnya makanan yang berasal dari hewan itu sendiri, seperti babi, anjing, buaya, ya. Darah dari hewan, semua darah dari hewan itu haram, ya. Tetapi maka dari itu disyariatkannya hewan untuk disembelih karena memang diharamkan kalau kita memakan sejenis darah atau binatang yang dicekik itu haram untuk dimakan, ya. Jadi ada syariatnya, maka dari itu disembelih. Kemudian yang kedua yaitu haram yang berupa nabati, ya. Haram yang berupa nabati atau dari tumbuhan. Yang pertama dari hewan, kemudian yang kedua dari tumbuhan. Misalnya seperti kecubung, ya, ganja, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang beracun yang lainnya. Ini termasuk dalam kategori haram nabati, ya. Haram untuk dimakan karena memang memabukkan, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu haram karena memang benda itu berasal dari perut bumi yang membahayakan, ya, seperti timah, aspal, logam dan lain-lain. Ini haram karena memang bendanya itu haram. Memang haram, bendanya itu haram untuk dimakan karena memang bukan makanan. Masa kita mau makan aspal, kita mau makan batu, ya. Ini sebenarnya bukan makanan, ya. Namun ini benda yang tidak boleh untuk dimakan. Sekarang kita akan membahas yaitu benda-benda atau makanan yang haram berdasarkan zatnya. Yang pertama yaitu semua darah hewan kecuali hati dan limpa. Hati hewan itu boleh dimakan. Hewan yang halal, hatinya itu boleh dimakan walaupun itu tergolong dari segumpal darah, ya, itu boleh dimakan. Semua darah hewan dari hewan yang disembelih, darahnya yang keluar itu haram dimakan walaupun bersumber dari hewan yang halal. Kemudian yang kedua, makanan yang basi, makanan yang sudah kadaluarsa, basi, bisa dikatakan basi, misalnya nasi yang basi. Nah, kemudian termasuk juga makanan yang kadaluarsa, misalnya tanggal dalam bungkus supermi misalnya tanggalnya sudah kadaluarsa, ini tidak boleh dimakan, termasuk kategori makanan yang basi. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang mengandung racun, makanan yang sudah dibubui racun. Asalnya makanan yang halal kemudian dibubui racun, ini akan menjadi haram karena memang zatnya mengandung sesuatu yang berbahaya. Kemudian yang keempat yaitu makanan yang menjijikkan karena, ya, Allah memerintahkan bahwasanya kita memakan halalan thayyiba.
halal lagi baik. Jangan barang menjijikkan kita makan. Barang yang menjijikkan kita makan ini bukan sifat manusia. Kita sebagai manusia yang sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya adalah mempunyai etika dan tata cara tersendiri. Jadi jangan makan seperti makanan hewan-hewan yang tidak hewan-hewan yang menjijikkan kita makan, jangan ya. Kemudian yang kelima yaitu makanan yang membahayakan kesehatan, ya, makanan yang membahayakan kesehatan. Mungkin banyak ya. Jadi kalau kita lihat makanan yang beredar sebenarnya membahayakan bagi kesehatan namun masih kita makan, ya. Ini sebagai perhatian, ya. Jangan jajan sembarangan. Kemudian yang keenam yaitu semua bangkai kecuali ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang menjadi bangkai, misalnya mengambang di air, ikan itu tiba-tiba mati mengambang di air, itu masih halal dimakan asalkan tidak beracun loh, asalkan tidak busuk. Tiba-tiba ikannya mati, kita makan, kita masak boleh. Belalang mati, kita kumpulkan, kita masak boleh. Tapi kalau matinya disemprot, lah ini lain. Sebabnya bukan karena memang binatang itu sebagai bangkai, tapi sebabnya karena belalang ini mengandung racun. Nah ini tadi. Jadi beda. Jadi belalang itu bangkainya juga halal. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada yang kedua yaitu haram sababi. Haram karena sebabnya. Haram karena sebabnya makanan yang pertama yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim seperti mencuri, korupsi, merampok dan lain-lain. Jadi didapatkannya itu dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang salah. Walaupun makanan tersebut sebenarnya makanan yang halal. Kalau misalnya roti hasil mencuri itu menjadi haram untuk kita makan. Kita tahu roti itu hasil curian, kemudian kita makan, maka kita diharamkan untuk makan roti tersebut. Kalau kita sudah tahu hasil curian, tetapi Pak kalau kita tidak tahu, Pak kalau kita tidak tahu lain cerita, ya, lain cerita. Kemudian yang kedua yaitu makanan yang diperoleh dari hasil judi, hasil taruhan. Kemudian hasil haram dari penjualan makanan yang haram. Misalnya kamu mengetahui ada orang menjual babi. Babi itu makanan atau binatang yang diharamkan untuk dimakan. Babi dijual, uangnya dibuat jajan dengan kamu. Jajanan yang buat dengan kamu ini termasuk dari kriteria haram. Kalau kamu tahu, tapi kalau kamu tidak tahu tidak apa-apa. Kemudian hasil dari riba. Dilanjutkan yaitu macam-macam makanan yang haram, ya. Yaitu yang pertama semua makanan yang dijelaskan keharamannya dalam Al-Quran. Semua jenis makanan yang dinas dalam Al-Quran diharamkan, ya. Terus yang selanjutnya yaitu semua makanan yang keji, kotor dan menjijikkan. Kemudian semua makanan yang merusak kesehatan. Jadi merusak kesehatan kita itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Kemudian bagian-bagian binatang yang dipotong dari binatang yang masih hidup, ya, ini juga diharamkan. Kemudian haram dari cara memperolehnya. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Dilanjutkan yaitu hikmah dan manfaat makanan yang halal. Jadi ini sambungan dari kemarin, kita sebenarnya membahas makanan yang haram, yang halal dan yang haram. Kemudian kita masuk pada hikmahnya. Makanan yang halal itu hikmahnya apa sih? Yang pertama yaitu terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang taat. Kalau kita taat kepada Allah, maka Allah tidak akan murka, ya. Akan terhindar dari murka Allah. Yang kedua yaitu tubuh akan menjadi selalu sehat. Karena hikmah dari makan makanan yang halal sudah saya sampaikan adalah demi kebaikan tubuh kita. Kalau kita selalu makan makanan yang halal, insya Allah tubuh akan selalu sehat. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Karena kita sudah taat, kemudian memakan makanan yang sehat, maka pikiran kita pun akan menjadi jernih. Kemudian yang keempat, diberi rezeki Allah halal berlipat ganda, ya. Karena apa? Ya, kita taat kepada Allah.
Kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Kemudian yang kelima, syiar agama Islam. Bermakna kita telah mensyiarkan agama Islam. Agama Islam itu, orang Islam itu tentunya kita harus taat kepada agama kita, taat kepada aturan kita. Kita harus taat, tidak memakan makanan yang haram. Ini sama artinya kita mensiarkan agama Islam. Jangan sampai kita melanggar, kita mengaku orang Islam namun melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, itu. Mari kita lanjutkan. Sekarang tadi kita telah membahas manfaat daripada memakan makanan yang halal. Kita akan membahas akibat makanan-makanan yang haram. Apa sih akibatnya? Ya, yang pertama yaitu mendapatkan murka dan azab dari Allah karena kita ingkar, tidak mau taat kepada Allah, maka akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, tidak akan mendapatkan keberkahan pada dirinya, hidupnya tidak berkah. Kemudian yang ketiga, akan terbentuk sifat setan atau suka marah, suka bohong, khianat dan lain-lain karena memakan makanan haram. Tentunya yang masuk pada diri kita adalah yang buruk, maka setan masuk, akhirnya sifat-sifat setan itu juga masuk pada diri kita. Yang keempat, susah menerima kebenaran. Kemudian yang kelima, badan tidak akan sehat, ya. Jadi memakan makanan haram itu berimbas kepada kesehatan kita. Nah, saya kira itu saja anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga badan tetap sehat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita terus taat kepada Allah, selalu memakan makanan yang halal dan meninggalkan makanan-makanan yang haram. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.